Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Intan Indarti, NIM 24014200005, Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan membahas tentang bangunan yang dipengaruhi oleh falsafah Islam di penjuru Nusantara. Bangunan yang pertama ada Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Masjid Raya Yogyakarta atau lebih dikenal sebagai Kagungan Dalam Masjid Gede Kauman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Pendirian tersebut ditandai dengan candra sangkala yang berbunyi Gapura terus winayang jalma. Sengkalan tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid. Gaya arsitektur Masjid Gede mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini yaitu ada 4 pilar utama atau dikenal dengan saka guru dengan atap berbentuk tajuk lambing teplok. Tajuk lambing teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, tarekat, dan ma'rifat. 3 tingkat pada atap tersebut juga dapat dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid, sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mi'rab atau tempat pengimaman, liwan yaitu ruangan luas untuk jamaah, serambi yang merupakan bagian luar bangunan, dan tempat wudhu. Di dalam Masjid Gede terdapat ruangan khusus bagi raja ketika hadir di masjid, berada di baris atau shaf terdepan, dikenal dengan nama maksura. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan pada puncak disebut dengan mustaka. Mustaka pada puncak-puncak masjid milik sultan merupakan sterilisasi dari bentuk gada, daun kluwih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah. Daun kluwih mengarah pada kata linuih atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedangkan bunga gambir melambangkan arum angambar atau keharuman yang menebar. Selanjutnya ada Taj Mahal. Taj Mahal merupakan sebuah komplek bangunan yang di dalamnya terdapat taman dengan luas lahan sekitar 22,4 hektar. Di sana dapat ditemukan air mancur, makam, dan kolam yang memanjang. Keindahannya pun terlihat dari arsitektur bumbung, kubah, dan menara yang terbuat dari marmer putih. Selain itu juga terdapat kira-kira sebanyak 43 jenis batu di antaranya permata, termasuk berlian jet, kristal, topas, dan nilam yang digunakan untuk membuat bangunan semakin mengagumkan. Keagungan Taj Mahal pun tak hanya terletak pada material penyusunnya atau pemandangan yang dibentuknya, tetapi juga simbol-simbol lain yang menurut para ahli disebut arsitektur kisah cinta. Arsitektur ini mencerminkan hubungan kasih yang terjaga antara Shah Jahan dan Mumtaz Mahal. Ekspresi cinta Shah Jahan kepada istrinya tidak bertentangan dengan nilai Islam. Ajaran Islam mengakui dan menguatkan ikatan kasih sayang suami istri. Cinta semacam ini merupakan hasil binaan Al-Quran yang kemudian terwujud dalam hubungan alami antara pria dan wanita yang dinikahinya. Terdapat juga mitos misteri dalam pembangunan Taj Mahal. Disebutkan Raja Shah Jahan memotong jempol pekerja Taj Mahal guna mencegah mereka mereplika Taj Mahal. Ini merupakan mitos yang tidak benar, karena Raja Shah Jahan memiliki sifat yang penyayang. Taj Mahal juga digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam, khususnya pada hari Jumat.
namun hanya penduduk Agra yang dapat melaksanakan sholat di Taj Mahal. Lalu yang ketiga ada Masjid Agung Samarra. Arsitektur khas masjid terdiri dari halaman terbuka, arkade, ruang sholat, dan menara. Salah satu karakteristik arsitektur yang paling mencolok di dunia Islam adalah fokus pada ruang interior. Baik tata letak interior untuk memanfaatkan cahaya alami dan ventilasi, atau detail ornamen yang rumit melalui ukiran dan lukisan. Salah satu simbol yang paling kuat terletak pada menara masjid. Struktur khasnya memperkuat kehadiran Islam sebagai titik fokus, membimbing orang menuju ruang untuk ibadah. Struktur kubah termasuk dinding kiblat menghadap ke Mekah. Mihrab, ceruk setengah lingkaran yang ditempatkan untuk imam masjid dalam memimpin sholat. Mimbar, dan tempat duduk yang ditinggikan untuk imam. Di luar fungsi religius sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki nilai budaya dan sosial. Pada masa awal Islam, azan dilakukan di titik tertinggi masjid karena belum memiliki sarana teknologi untuk memperkuat jangkauan suara. Arsitektur masjid dan lokasinya sangat berpengaruh. Beberapa ahli percaya bangunan struktur demikian tinggi itu berubah menjadi serangkaian tumpukan persegi, heksagonal, oktagonal, atau melingkar dengan balkon dan relung. Menuju puncak menara dibiarkan sebagai platform terbuka atau disegel dengan kubah. Masjid dapat memiliki hingga 6 menara, tergantung pada ukuran dan keunggulan visualnya terhadap lingkungan. Muazin dapat mencapai tingkat tertinggi melalui tangga di luar maupun di dalam. Seperti Masjid Agung Samarra di Irak, juga dikenal sebagai Malwiya. Strukturnya sendiri adalah sebuah menara besar yang dikelilingi oleh jalan spiral yang dapat diakses oleh publik. Yang keempat ada Alhambra, Spanyol. Alhambra adalah sebuah kompleks istana sekaligus benteng dari kekhalifahan Bani Umayyah yang terletak di Granada, Spanyol. Dari segi interior terdapat 2 ikon khas istana, yaitu kolam besar yang terletak di tengah-tengah istana bernama Arayan atau Patio de los Arayanes, dan Menara Comares yang merupakan menara terbesar dari keseluruhan menara yang ada di kompleks Alhambra. Di dalam menara ini terdapat sebuah aula terbesar dari semua ruangan yang ada di Alhambra, bernama Embajadores. Aula ini digunakan sebagai ruang kenegaraan untuk menerima tamu negara. Dinding istana singa dipenuhi dengan dekorasi kaligrafi bercorak kopi. Kaligrafi tersebut berisi puisi-puisi karya 3 penyair terkenal Alhambra, yaitu Ibnu Al-Yayyab pada tahun 1274 sampai 1349, Ibnu Al-Jati pada tahun 1313 sampai 1375, dan Ibnu Zamrak pada tahun 1333 sampai 1393. Ikon dari seluruh keindahan seni di istana ini adalah kolam air mancur atau Patio de los Leones. Air mancur tersebut dihiasi dengan 12 patung singa yang melingkar. Dari mulut patung-patung singa tersebut akan keluar air mancur. Di samping menjadi ikon, air mancur dari mulut singa tersebut akan mengalir ke 4 penjuru mata angin yang berujung pada teras 4 ruangan utama di istana tersebut, yaitu The Sala de las Dos Hermanas di bagian utara, The Hall of the Abencerrajas di bagian selatan, The Hall of the Kings di bagian timur, dan The Court of the Lions di bagian barat. Lalu yang kelima ada Masjid Sheikh Lotfollah di Isfahan. Masjid Sheikh Lotfollah adalah sebuah mahakarya arsitektur Islam Persia. Ketidakadaan menara dan halaman seperti Masjid Megah khas abad ke-17 lainnya tidak mengurangi keindahan Masjid Sheikh Lotfollah. Masjid ini kaya akan desain dan interior yang unik. Terletak di kota Isfahan, Iran. Konon masjid ini dibangun untuk para perempuan dari keluarga raja atau dikenal dengan harem.
Ini pula yang menjadi alasan tak ada lapangan dan menara yang biasanya digunakan untuk menyeru himbauan sholat ke masyarakat luas. Masjid Sheikh Lotfollah dipenuhi ubin yang sengaja dibuat asimetri, melambangkan ketidaksempurnaan konstruksi manusia terhadap ciptaan Allah. Keramik nuansa biru spiral membingkai sudut kubah. Kubah juga dihiasi dengan ubin berwarna krem yang dapat berubah menjadi merah muda di siang hari. Dikutip dari Lonely Planet, waktu terbaik untuk menyaksikan perubahan warna ini adalah saat matahari terbenam. Sekitar kubah dihiasi dengan vas dan burung merak, disertai tulisan-tulisan Al-Quran. Ada pula lubang di langit-langit kubah yang bisa dilewati sinar matahari. Dari pintu masuk, sinar matahari itu bakal tampak seperti burung merak. Dinding tebal masjid ditutupi dengan ubin biru, putih, dan kuning. Ubin dibuat dengan pola arabesque yang rumit bermotif bunga. Ayat-ayat Al-Quran dibuat dengan detail memenuhi dinding tersebut. Pada dinding bagian barat dan timur terdapat puisi Syekh Bahai. Mihrab masjid juga bagian yang patut disorot lantaran keindahannya. Mihrab semi berkubah ini dihiasi mosaik halus dengan ornamen rumit dan juga motif bunga. Lalu yang terakhir ada Istana Montaza di Mesir. Saat ini Istana Montaza merupakan istana, museum, dan juga taman yang berada di distrik Montaza. Istana Montaza berada di sebuah dataran rendah dengan menghadap ke pantai dan laut. Istana Montaza ini merupakan perpaduan arsitektur Turki era Utsmaniyah dan juga gaya arsitektur Italia yaitu Florentin. Menara utama Istana Montaza ini terinspirasi dari Palazzo Vecchio, bangunan yang berada di Florence, Italia. Sejumlah bagian istana memiliki dekorasi dengan detail zaman Renaissance atau abad pertengahan. Sementara taman dan kebun yang berada di sekitar istana ini memiliki luas hingga 61 hektar. Akhirnya kita sudah sampai pada akhir video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Minum sirup dengan selasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.